Hai guys, ketemu lagi nih sama kita semua di Starji opening gitu. Nah, hari ini kita mau main games. Kita akan seru-seruan untuk kalian semua. Yes. Nah, before menyaksikan kita punya service gitu ya. Jadi kita mau seru-seruan sedikit. Yuk semuanya pantau kami ngapain sih hari ini. Denganmu Tuhan. Denganmu Tuhan. Iya. Denganmu Tuhan. sumber Kekuatan. salah. Kita langsung Dengan. Oke, lanjut. denganmu Tuhan. berjalan. Bukan itu yang kedua. Itu Ayo. yang kedua. Tuhan. Kamu depannya apa kamu? Ku kan melangkah. Ku kan berjalan. Iya kan? Iya. Enggak. Ali. Ayo. Ini gampang banget. Enggak bakal kencai gue. Sebentar. Oh ini tuh ref keduanya dengan Tuhan ya? Iya, gue baru inget. Iya, gue minta review semuanya dari review yang pertama sampai yang kedua. Hanya Kau Tuhan. ku Salah. sumber. Kita lagi. Hanya Bu. Gua otak gua tuh. Ayo Bang. Stop. Oh, dari bawahnya. Karena yang ikoniknya dengan Tuhan yang hanya Kau Tuhan. sumber Kekuatan kuasamu tercurah bagiku. senantiasa. Denganmu Tuhan ku kan jalan dari kemuliaan, sampai kemuliaan. selamanya. Saat badai. Dah, cepet. Lora. Ayo, action. Ku akan terbang bersama. Ini udah mulai. Udah. Oh. Ngomong harus bersuara. Kecil kecil. Air. Give you. Bikin satu kalimat. I give you my heart. I give you my heart. Oh, aku nyanyi. Iya. Lord, I give you my heart. and Salah. Nggak pakai. Nggak pakai. Bener kan? Lord, I give you my heart. I Give you my soul. I Live for you alone. every Breath that I take every moment I away. Lord Have your way in me. Tadi ada kayaknya sih. Bisa nggak? Tapi 2-0. Langsung nih. Iya. Ajaib Ajaib kau kau Tuhan. Tuhan. Ya, review sampai habis. Tahu dulu. Ajaib Kau Tuhan. Lu yang ajaib apa? Ajaib. kau Tuhan agung dan perkasa. Ya. pencipta. Gua nggak tahu. Coba duluan. Ajaib Kamu. kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. agung Dan perkasa. kau Sumber kemenanganku. layak Berkuasa memerintah. selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. bener. Judulnya apa sih? Apa? Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Tapi disebut tuh Ajaib kau Tuhan. Iya, mas. 3-0. Ntar
Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan. Udah bener. Nyanyiin itu yang verse yang Hah? baitnya. Baik, apa verse apa sih? First. Bait saya yang paling awal. Ref. Bukan rap. Verse-nya. Verse. Awal. Enggak tahu gua. Sabar. Oh, Kira dulu. terpujilah Namamu. Tuhan. Bentar, belum. Terpujilah namamu Tuhan. Emang bener ya? Bener. Bener. Iya. Pujilah namamu Tuhan. Coba. Sumber kekuatan. Iya, dia nyanyinya kayak lagu itu. Iya. Terpujilah Namamu Tuhan ajaib. dan Salah. Kalian. Salah. Itu yang kedua. Terpujilah Namamu Tuhan kuat dan penuh. keagungan. Salah. Salah ya? Salah. Bukan kamu. Jeba Penuh kekuatan. Udah kuat kan? Kuat dan penuh kekuatan. Abis ini gantian. Gue yang terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan kuat dan penuh kemuliaan Lanjut. satu hati. Salah. Gua harus tahu. Gua. Terpujilah Namamu. Tuhan. Lupa. Terpujilah namamu Tuhan kuat dan penuh kemuliaan. satu Suara kami nyatakan kebesaranmu Aku boleh lanjutin kayak gitu? kekal. selamanya. More than enough. Oke. More than enough. Nggak tahu gua. Seriusan ini gue ya pakai IG pemerintah. Gak bisa dengerin. Gua semua Nyanyiin lupa. bridge-nya. Gak apa-apa. Masa gak tahu? Oper ke aku ya? Dioper, Satu. di passing. 2 3 nggak ganti. Power. Buat Jebal. Ulang dong. Power. Mercy Never ending, stronger. deeper, Never changing, Ya. glorious. faithful, Never fail. Power Mercy never failing stronger, deeper never changing glory. faithful Never fail. power, Mercy. Never failing. stronger, Deeper. never, Changing. glorious, Faithful. never, Ending. great, Is our Gopur. kacau. Masa ending 2 kali? Iya. Biasa. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Waduh, nggak tahu. Dia aja pelan-pelan. Sekarang Judulnya waktunya apa dah? untuk berdiri bagi bangsa ini. Doa Yabes. Bukan. Doa Yabes. Apa nggak tahu
tahu judulnya Doa Bagi Bangsa? Indonesiaku. Sekarang waktunya. Kukan bangkit. Iya. Apa Kukan Bangkit? Iya, lagi. Kukan bangkit. Bangkit. Bukan tadi yang tadi. Kukan bangkit. Kayak itu terus. Terngiang-ngiang. Itu terus. Emang Sama suka kayak gitu. itu. Ini kita Indonesia pasti berubah. Terus ini perlu dinyanyiin. Iya. Kukan bangkit. Sekarang Refnya. Cika. Ref ya. kukan Bangkit. nyatakan. Ini Kemuliaan bukan yang kedua ya? Kukan Oh, iya. kukan Bangkit. nyatakan Kebesarannya. sampai Setiap lutut bertelut. setiap Lidah. mengaku Yesus. Kristus Dialah Tuhan Raja. segala, Raja. dialah Raja. Wah. 5-1. Udah aku nyanyi White Flag. Gak bisa, susah banget. Pelukis Cakrawala. Udah lo tau lah, Ber. Ya. Judulnya apa ya? Pakai dulu. Gak bisa mikir banget. Justru makanya Pelukis Cakrawala merangkai jagat raya. Tuh. Mantap. Judulnya apa? Brady Sarga. udah nyanyian iya nyanyian Rafnya. Ini refnya. Lu bisa. Sabar, gue mikir dulu. Ayo. Datanglah Dan bertahta kuat Iya. berkuasa saat hati bersatu menaikkan. pujian. Apa sih yang dipatahkan? Nggak tahu. Datanglah Dan bertahta kuat dan berkuasa saat hati bersatu. menaikkan Pujian belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. great Is are Asik. Kenapa? Asik. Nah, makanya so easy. Kasih yang terindah, hati yang termulia. ini apa susah banget. Kasih yang terindah, hati yang termulia. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang termulia. Judul lagunya. Betul lagi. Ayo apa kok? Udah tahu. Oke. Kata Habida. Bikin lu. Apa? Abisnya Oke. nggak bisa. Langsung ini kan langsung Ngeblank ya? Iya, Ayo, nggak tahu ayo, jadi nggak tahu ayo. judulnya. Tebak judul lagu ya? karya terbesar. Ya. Nyanyiin apa? Rafnya. Karya Terbesar dalam hidupku pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, dan ku hargai Yesus engkau. ku kagumi. Gue suka buminya inget gak? Gue udah nyanyi tadi. Karya terbesar. Iya gue tahu, cuma lupa liriknya. Gue hafal banget lagu itu, Ki. Tapi lupa judulnya, Bre. Gue hafal banget, Ki. Gue retret nangis terus di lagu ini. Masarnya Kalau mau ngecewakan gue sih, Ki. ini lagu pelan berarti. Oh, ku damba hadirmu. Oh, susah, Ki. Oh, ku damba hadirmu.
Yay. Let's go, great is our God. Kenapa gue bantuin? Iya, kenapa ya? Ajarku berdiam. Ya. Keren banget. Berhasil. Bisa nih. Terus Tanyain verse-nya. ku Berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan, cintamu. Lanjut. di saat Salah. Salah. Bukan di saat. Ajarku berdiam. Di dalam. Salah. Aku tahu, cuma aku nggak hafal Aku gitu. boleh. Nah. ajarku Ku berdiam dekat di hati, di saat ku berpaling temukan cintamu, di sana kau menanti tuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Hidupku adalah untukku. Berseru, berdoa. Sujud menyembah. Apa judulnya? Berseru, berdoa. Sujud menyembah. Hadiratmu. Nyanyiin. Bener. Iya benar. Hadiratmu. Belum disuruh. Oh belum. Apa sih? Gak hadirat. Apa sih? Tanyain verse-nya. First. Iya. Ki dari dulu. Siapa? Lupa. Hadirat. Ya, dari lu aja. Gue bisa itu lagu. Gue lupa kata awalnya. Tuhan hadir Iya. di baik Lupa udah. kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa bersujud Salah. menyembah Bener. dan menikmati kehadirannya. Ya, oke. Tuhan. Oh iya. aku bangga. Manusia. Iya itu. Saat umat mencari wajahnya. Bisa kok bisa. Mau manggis. Ini manggis. Tebak-tebak buah manggis. Apa tuh? Nggak tahu, apa sih tuh? Kayak sering dengar tebak-tebak buah manggis. Katanya tuh tebak-tebakan orang zaman dulu. Oh, suruh tebak isinya berapa gitu. Yang belakangnya lihat pantatnya bukan? Bukan, Iya. kayak dikasih manggis, suruh tebak isinya berapa gitu. Iya, itu dicek bawahnya. Cek pantatnya. Emang isinya apa Itu sih? isinya. Iya, sesuai. Pasti Serius? sesuai. Emang dari situ. Tahu sih? Nggak tahu. Emang dari situ kalau belum beli manggis mah. Lah terus apanya yang ditebak kalau udah tahu dari luar? Itu kan cara curangnya. Kan orang awam kan nggak tahu, Jadi ya. cuma dikasih lihat atasnya. Iya. Itu kan kalau orang awam kan nggak tahu. Easy. You give life, you are love. Great are you, Lord. Nyanyiin bridge-nya. Bridge-nya mana? Ada, gue tahu. And Cing. Oh, N? kan bridge Nah, ya? emang iya. Iya. Hah? Emang iya. And N. All. Oh, pakai N ya? Iya. Oke, langsung loh. Lanjut. N. All. My. M. All the earth will Oh. shout your Iya. praise, our hearts will cry, this bones will sing. great Are you. Lord. Satu-satunya penebus kalahkan maut. Hah? Satu-satunya penebus kalahkan maut. Hah? Satu-satunya penebus kalahkan maut. Mau dioper? Apa? Satu-satunya penebus kalahkan maut. Satu-satunya penembus Kalahkan adalah
Kalahkan adalah satu-satunya penembus. kalahkan maut. Udah Copot aja kalau mau copot. hanya kau Tuhan. Salah. Denganmu Tuhan. Bukan. Dengan sumber kekuatan, kuasamu tercurah. Dariku senantiasa denganmu Tuhan. Tapi Emang mana saat ini? Sumber kekuatan, Satu-satunya penembus. kalahkan maut, bangkitkan hidup. Bersorak-sorai. ya. Oh iya. Iya, bersorak-sorai. Bersorak-sorai. Bersorak-sorai, kalahkan maut, Kursnya. Iya. Bersorak-sorai. Iya. kalahkan maut, bangkitkan hidup. Ayo Kak, mau dulu Kak. Ku kan bangkit. Bersorak-sorai. Nyatakan. Bukan. Salah. Bersorak-sorai, Muliakan namanya dia. berperang, Ganti. kita Bertepuk tangan. gua tangan. Bertepuk tangan. Dua. Satu dong. Dua. Sama tangan pisah. Tuh, berarti bertepuk tangan. Muliakan Namanya. dia. Oh iya benar. Berperang lagi. Apa berperang? Dia boleh ulang nggak? Dikit lah. Enggak. Ayo Kak. Bersorak-sorai. Muliakan Namanya dia. berperang Ganti. kita Bertepuk. tangan. Muliakan Namanya dia. selamatkan Jiwa. kita. Iya. Satu-satunya penembus. Iya. Kalahkan maut, Bener-bener kembali. bangkitkan hidup. Allah Denganmu Allah. bener kan Allah banget, cocok banget kan kayak. Nah, udah gitu gue kepikiran tuh lagu yang awal lagi. Denganmu Tuhan lagi. Nadanya denganmu Tuhan lagi. Oke guys, jadi gitu aja games hari ini. Nah, tadi pasti gamesnya kocak banget dan seru-seru, banyak kata-kata yang aneh-aneh gak jelas. Apalagi nih dua orang ini nggak tahu. Udah gitu, jangan lupa juga kita langsung ikutin service kita, Stargy Service habis ini jam 4 sore gitu ya. Jadi jam 4 ini langsung kita ambil Alkitab kita, ambil catatan kita mau fokus, kita mau dengarkan firman-Nya. Gitu ya teman-teman. See you. Bye. Enjoy the service. Bye. See ya. Halo Stargy, jumpa lagi di Stargy News edisi 28 November 2020 bersama aku, Imelda. Yuk kita simak beberapa informasi berikut ini. Informasi yang pertama, bagi kalian yang baru pertama kali join di Stargy Online Service, kalian akan mendapatkan welcoming gift dari kami. Nah, caranya gampang, kalian langsung aja DM ke Instagram stargy.zion. Informasi yang berikutnya, Stargy juga mengadakan Stargy Night Prayer. Nah, itu diadakan setiap hari Kamis pukul 8.30 malam melalui aplikasi Google Meet. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan linknya, kalian bisa langsung saja DM ke Instagram stargy.zion. Nah, selanjutnya gereja kita juga mengadakan doa pagi setiap hari Sabtu pukul 5.30. Nah, bagi kalian yang mau linknya, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram stargy.zion. Yuk kita doa bersama-sama. Nah, selanjutnya setelah ibadah ini kita akan ada home. Nah, bagi kalian yang belum tergabung dalam home, kalian bisa langsung DM ke Instagram stargy.zion. Terakhir, kita mau sama-sama menabur benih mujizat. Yuk kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami ingin menabur Tuhan benih mujizat Tuhan. Biar kami Tuhan bisa menabur Tuhan dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Kami menabur Tuhan karena kami sudah diberkati Tuhan oleh Engkau Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nabur kuy!
Shalom Sarji. Siapa yang excited buat ikut ibadah walaupun online di rumah? Kita masing-masing dari rumah, tapi kita percaya kalau Tuhan Yesus ada di rumah kita, oke? Roh Kudus ada di rumah kita. So, ayo mari kita bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yuk teman-teman kita mau berdoa. Bapak terima kasih Tuhan buat sore hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan buat kesempatan Kau masih berikan kami Tuhan untuk bisa berkumpul melalui online ini Tuhan. Untuk bisa berkumpul bersama-sama memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Sekarang Tuhan kami mau memberikan sikap hati kami yang paling baik ya Tuhan. Untuk bisa menerima apa yang daripadamu ya Bapa. Thank you Lord Jesus. Masa depanku
pengorbananmu. Kau jadikanku baru, sungguh ku terkagum, amanku di dalammu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencanamu, kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua
fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Thank you, Lord. Shalom Starji, apa kabar? Wih, udah akhir tahun aja nih. Belum sih, masih November akhir ya. Tapi tinggal sebulan lagi. 2020 selesai, masuk ke 2021. Gitu. Oke, nah. Judul hari ini, aku mau sharing nih. Nah, judulnya apa coba? Not shy, not me. Harusnya kan, it's it, gitu kan. Tapi kan kita Starji. Yuk bareng-bareng ya kita Starji gitu ya. 1, 2, 3, go. Not shy, not me. Starji. Asik. Oke, yang di rumah ngikutin kan ya. Gitu. Oke, nah. Jadi aku di sini mau sharing gitu ya tentang masalah kita jadi anak Tuhan itu berani speak up, ya, terus kemudian jangan malu untuk berdiri di atas kebenaran. Nah, kalau sekarang nih ya, di saat-saat seperti ini kan udah ya ampun, apalagi masa-masa yang udah PSBB ini, yang udah masuk di rumah, udah nggak PSBB sih, tapi anyway kan masih pada di rumah gitu kan ya, masih dibatasin buat keluar. Nah, jadi kita itu tetap stay di kamar, cuma kita tidak tertutup akan dunia luar. Benar kan? Karena dengan satu ujung jempol saja, kita bisa masuk ke dunia manapun di muka bumi ini. Kayak gitu kan ya. Lewat Instagram, lewat YouTube, lewat mana? TikTok, lewat mana lagi ya? Nggak ada yang main Facebook lah ya. Udah. So yesterday lah ya. Nah, jadi kalau, anyway, kita tuh banyak melihat hal-hal yang di luar sana gitu. Nah, banyak nih aku lihat anak muda di sini itu karena melihat hal-hal di luar sana dan yang dipost di luar sana itu biasanya itu kan sesuatu hal yang mereka anggap menarik, mereka anggap terbaik seperti itu ya. Nah, jadi itu akan membentuk suatu pola di mana lama-lama semuanya ngikutin. Wah, lagi ngetren nih, lagi ngetren ini, ngetren itu gitu kan. Nah, yang ngetren itu sebenarnya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma masalahnya kalau ngetrennya itu tidak sesuai dengan firman Tuhan gimana? Kalau sesuatu yang ngetren, sesuatu yang keren tidak sesuai dengan firman Tuhan gimana? Gitu kan. Nah, kita sebagai anak Tuhan, sebagai star generations, come on man, generasi bintang, star generations gitu ya. Kita di sini harus berani berdiri di atas kebenaran. Nah, kalau ngomong kan gampang, ya kan? Yuk kita cari bukti-buktinya anak-anak muda yang berani berdiri di atas kebenaran, bahkan berbicara di depan orang dan mendeklarasikan kalau no, aku nggak bakal ngikutin yang seperti itu. Not shy buat ngomong. Kalau shy, not me. Asik. Oke, yuk. Yang pertama kita lihat di Alkitab. Mau lihat di mana lagi? Masa buku PPKN ya? PPKN masih ada nggak sih? Buku matematika, apalagi? Oke, kita lihat di Alkitab yang ada beberapa anak muda nih. Coba ya, kalian kan kalau misalnya baca Alkitab tuh kayak kebayang ya. Musa, tua. Abraham, tua. Gitu kan ya. Kalau Petrus, ya lumayan lah gitu kan. Tapi kalau nih anak-anak muda yang ini somehow mau di Alkitab itu diceritain sampai tua, sampai meninggal dunia, tetap somehow di pikiran aku mereka anak muda gitu nggak sih? Oke, yang pertama, Daniel. Loh, anak muda kan? Daniel, ada yang kenal Daniel? Nggak kenal, karena dia udah tiada. Sekarang kita udah di masa sekarang gitu ya. Tapi pada tahu ceritanya dong, yang ikut sekolah minggu atau pernah baca Alkitab, pasti tahu ceritanya. Ini aku lagi mau bercerita, mau membahas soal Daniel, tapi bukan yang di Gua Singa. Di Gua Singa sebetulnya sama lah ya tentang konsep ini, tapi aku mau lihat yang di awal, baru Daniel 1, kitab Daniel pasal 1. Yuk coba kita buka. Daniel 1 ayat 8. Ku bacain ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Ya kan? Nggak menajiskan dirinya akan apa? Dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah, ini kasusnya itu Israel lagi di masa-masa pembuangan gitu ya. Kayak ibaratnya kayak zaman-zaman penjajahan gitu Indonesia dulu lah. Cuma kalau Indonesia kan penjajahnya yang datang. Nah, kalau mereka itu bangsa Israel dibawa keluar dari negaranya untuk di
pembuangan gitu ya, dibawa ke tempat pembuangan. Nah, di tempat pembuangan, somehow si raja ini yang berkuasa pada saat itu, dia itu memilih beberapa orang dari orang Israel, anak-anak muda gitu ya, yang memang keturunan bangsawan atau keturunan orang-orang yang petinggi gitulah ya, dan memiliki kemampuan atau kepandaian seperti itu. Dipilih beberapa orang gitu kan. Nah, bayangin ya, mereka itu bukan lagi ada di tengah-tengah kawanan atau di tengah-tengah orang yang mendukung mereka. Bukan, mereka di tengah-tengah penjajah. Oke, so kalau di tengah-tengah penjajah, masalah nurut nggak nurut, itu sama dengan masalah hidup dan mati. Kayak gitu kan ya. Oke, ini aku pengen masukin konsep itu dulu ke kita nih. Konteksnya kita masukin dulu ya. Nah, akhirnya dipilih. Di situ dipilihlah Daniel, terus kemudian dipilihlah Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang namanya waktu itu belum Sadrak, Mesak, Abednego. Anyway, dipilihlah 4 orang ini, paling enggak ada 4 orang ini, dan bersama teman-temannya yang lain. Nah, di situ karena mereka itu diangkat langsung oleh raja, mereka boleh makan hidangan raja. Mereka boleh makan minum-minuman sama raja gitu. Nah, ini kan di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, ada yang bilang, waktu itu aku pernah baca ya, di mana santapan-santapan yang untuk raja itu tidak kudus. Kenapa tidak kudus? Maksudnya dipersembahkan dulu ke dewa, dan mungkin itu haram, ada babi hong gitu, nggak tahu sih, mungkin mengandung babi gitu ya, apalagi dia mengandung babi yang babinya lagi mengandung, wah udah haram banget. Anyway lah, jadi itu santapan raja yang tidak sesuai dengan aturan-aturan dari Tuhan di Perjanjian Lama gitu ya. Jadi tinggal masalah lu mau makan atau enggak. Ini masalah makan loh. Ini nggak disuruh buat yang macam-macam loh. Ini disuruh makan hidangan raja. Kalau suruh makan hidangan, makan makanannya babi, kayak si anak bungsu di Perjanjian Baru ya, itu kan nggak enak ya. Nggak tahu sih, nggak pernah nyobain. Tapi ini kan jijik gitu kan ya. Tapi ini makan makanan raja loh. Wih, bayangin aja, ini orang buangan diangkat sama raja, terus kemudian dikasih jabatan, kemudian boleh makan makanan raja. Itu kan suatu privilege. Ya kan? Itu kalau misalnya di orang-orang tuh bisa bilang kayak, wah, this is an opportunity. Dan ini merupakan satu bukti kita tuh harus, kita tuh dihargai sama raja. So, kita harus respect dong sama raja. Kita makan makanan raja dong. But makanan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanan itu makanan yang najis buat Tuhan. So, di sini Daniel itu berani speak up. Dia itu bukan cuma kayak, oh ini makanan, oh ya, enggak, Indomie aja, misalnya gitu. Ini sebut merek, nggak apa-apa lah ya. Nah, tapi anyway kayak, ini bukannya di hidangan terus dia nggak mau makan. No, dia tuh stop di depan. Dia tuh ngomong sama pegawai-pegawai raja, dia bilang kayak, no, I don't want to eat this. Dia bilang gitu, karena aku nggak mau menajiskan diriku. Gitu ya, dengan makanan dan minuman untuk raja. Dia berani speak up untuk seperti itu. Not shy, not me, kata Daniel. Oke ya. Anyway. Nah, terus di sini kata-kata menajiskan diri itu kayak gimana sih? Kalau kita relevasin ke analogkan lah ya ke masa-masa sekarang tuh apa, gitu kan ya? Nah, masa sekarang tuh seperti gini. Kalau misalnya pikiran kotor, Victor gitu kan ya, nggak pakai V lah, pakai P gitu kan. Terus kemudian omongan-omongan kotor, terus kemudian apalagi gosip, apalagi itu banyak lah yang gitu-gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya sesuatu hal yang nggak berkenan lah buat Tuhan, kayak gitu kan. Nah, ini si Daniel aja, kalau misalnya kalian perhatiin ya, dia tuh tidak mau menajiskan dengan apa yang masuk ke mulutnya loh, apa yang masuk ke mulutnya. Padahal di Perjanjian Baru Tuhan Yesus tuh bilang, wih, yang menajiskan itu malah yang keluar dari mulut. Wih, lebih parah lagi gitu kan. Yang keluar kan bisa apa aja, kita ngomong, kita keluar gitu kan. Tapi ini kayak kita ambil konsepnya di sini. Konsepnya itu adalah dia tidak mau memasukkan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau ke dalam dirinya. Gitu. Kalau kita bawa ke konteks sekarang, segala sesuatu, segala saran, segala kebiasaan, segala hal-hal yang ngetren, itu jangan sampai masuk ke otak kita dan menguasai kita. Gitu. Dan akhirnya menguasai kita, membentuk hati kita, sehingga hati kita nggak benar. Dan alhasil adalah apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Pasti omongan yang keluar dari mulut kita itu jadi nggak benar juga. Kan kayak gitu ya. Nah, so, di sini aku mau mengajak untuk ambil dari cerita Daniel ini, dia benar-benar ngeblok segala yang tidak kudus
Dia nggak mau lakukan. Dia nggak mau memasukkan segala sesuatu, info-info dan segala macam yang nggak kudus, ibaratnya gitu kalau sekarang ya, ke dalam pikirannya, gambar-gambar yang nggak kudus, pikiran-pikiran dari orang lain, pembicara-pembicaraan dari orang lain yang tidak kudus. Stop it. Oke, sekarang tuh gampang. Masalah stop atau masalah lanjut, tuh cuma di ujung jempol ini loh. Keep scrolling or just press the back button, gitu kan? Itu masalah jempol doang gitu. Just stop it atau lanjut scrolling. Di sini bisa buka Instagram, di sini bisa buka Alkitab. Itu semua di ujung jempol, men, gitu kan ya. Untuk masalah kita mau stop atau enggak, untuk yang masuk ke pikiran kita. Oke, itu yang Daniel. Nah, itu yang pertama. Anak-anak muda yang berikutnya, itu temennya. Nah, temennya itu ada namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 sekawan tuh 4 ya. 3 apa ya? 3 orang. Pokoknya 3 ini selalu satu tim lah ya. Kalau kita ngomong, nggak mungkin kan kita ngomong kayak, jadi coba contohlah Sadrak, kan kurang ya. Contoh Sadrak, Mesak, dan Abednego gitu. Mereka sepaket lah pokoknya. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego ini juga sama. Dia ada di kondisi yang sama dengan Daniel. Dia di tempat pembuangan yang sama dengan Daniel. Dia juga diangkat. Dan dia juga pada saat Daniel memutuskan untuk tidak menajiskan diri, 3 orang ini pun juga tidak menajiskan diri, gitu ya. Nah, tapi setelah itu ada cerita di mana si raja ini sok ide nih. Rajanya itu bangun patung yang tinggi, patungnya dia gitu. Mungkin patungnya dia bentuknya kayak gimana gitu, gini kali patungnya gitu ya. Anyway, dia nanti bilang, nanti kalau misalnya ini pemusik-pemusiknya udah main musik gitu, seluruh negara itu harus sujud menyembah si patung. Kayak gitu. Nah, tapi Sadrak, Mesak, Abednego tuh nggak mau. Dan nggak maunya itu bukan langsung sembunyi-sembunyi, masuk ke toilet, pura-pura mules gitu kan. Nggak kayak gitu. Dia tuh speak up loh. Kita buka di Daniel 3 ayat 5 dan kemudian disambung ke ayat 16-18. Ya, ini Raja Nebukadnezar bilang kayak gini. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Itu ayat 5. Nah, tapi lihat ke ayat 16-18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Wih, maaf, dia nggak sembunyi-sembunyi. If yes, say yes. If no, say no. Selebihnya berasal dari si jahat. Pada saat raja bilang kayak gitu dan dipanggil, kenapa kamu nggak mau menyembah gitu kan? Dia bilang, mereka menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Oke. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Jadi si raja bilang nih, kalau ada yang berani nggak nyembah, akan dilempar ke dapur perapian. Dapur perapian tuh ya bayangannya kayak ruangan api lah ya gitu ya. Gitu kan, dilempar ke sana gitu. Nah, dia bilang, enggak, kami nggak mau. Tapi aku mau menyorotin 2 hal di sini ya. Yang pertama, tadi di depan nih. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Kata-katanya gini, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Nah, aku mau angkat ini nih. Zaman-zaman sekarang ya, kan zaman-zaman katanya demokrasi nih semuanya. Semua boleh ngomong ya. Semua boleh berpendapat. Semua boleh ngasih komen. Semua boleh ngebully ibaratnya gitu lah ya. Semua ngomong. Ya ampun, itu benar kayak ada orang yang udah membuat suatu art yang menurut dia itu oke banget gitu. Ada anak belasan tahun, 7 tahun, 8 tahun megang HP gini, jelek. Bisa banget gitu saat ini. Jadi semua orang boleh komen. Nah, ini pada saat kita disodorkan terhadap sesuatu hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, nggak usah debat. Nggak ada gunanya. Jadi jujur aja nih, aku tuh paling malas kalau ada orang debat masalah konsep-konsep agama, konsep-konsep kepercayaan. Nggak ada gunanya. Karena beda. We have faith to the Lord. Yang mereka belum tahu kebenaran misalnya gitu. Ya nggak usah didebatin. Buat apa? Ini katakan jelas. Tidak ada gunanya kami memberi jawaban kepada tuanku dalam hal ini. No, nggak debat, tapi tetap sopan. Ngomongnya tuan, ya kan? Nggak yang
nggak ada gunanya gue ngomong sama lu. Ya, ini sama raja kan, nggak mau gitu ya. Nah, kita tetap sopan, tetap respect sama orang, tapi nggak usah dilanjutin debatnya. Buat apa? Nggak usah debat. Tunjukin aja. Kan tertulis di Alkitab. Karena perbuatanmu yang baik, orang itu akan lihat dan memuliakan Bapa di surga. Berbuat baik aja, nggak usah banyak debat. Gitu ya. Oke. So, yang berikutnya, itu poin pertama. Nggak usah didebat kalau ada hal-hal yang seperti itu. Yang kedua, gini. Kan itu udah diancam masuk dapur perapian ya. Nah, dia tuh bilang kayak gini loh. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Oke, ini aku mau bilang, di sini ada beberapa tahapan iman menurut aku gitu ya. Yang pertama itu tidak beriman. Itu gimana? Contohnya gini, banyak quotes-quotes atau banyak yang mengatakan seperti ini. See it, then believe it. Lihat dulu, maka percaya. That's not faith. Itu kayak ya semua orang juga bisa gitu ya. Lihat dulu baru percaya, itu bukan iman. Itu yang tahap ke-0 lah gitu kan ya. Nah, iman level 1 tuh kayak gini. Aku percaya Tuhan akan melakukan sesuatu. Atau aku percaya kalau Tuhan bla 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 bla. Walaupun aku nggak lihat. Ya kan? Karena firman Tuhan bilang, berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat, gitu kan? Itu iman level 1. Itu kayak ibaratnya kalau lagunya tuh yang even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Nah, ini kan kayak bilang kayak, Tuhan, aku mungkin nggak bisa lihat apa yang kau lakukan, aku nggak bisa merasakan apa yang kau lakukan, but aku percaya sama engkau. Itu iman level 1. Itu bagus banget. Karena berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat. Nah, tapi ada iman level 2. Wih, imannya ini menurut aku ini iman yang lebih tinggi di atasnya ya, kalau buat aku ya. Ini seperti yang Sadrak Mesak Abednego lakukan. Dia bilang ini, perhatian baik-baiknya. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, loh. Jadi gini, ini tuh kayak orang mungkin kayak kepikiran kayak ragu-ragu ya. Ini orang tuh sebenarnya percaya nggak sih Tuhan mampu gitu kan? Ini kayak ini iman atau apa gitu kan? Tapi aku mau ambil di sini tuh adalah seperti ini. Walaupun Tuhan tidak menolong, kita tetap percaya. Wow, ini kayak sesuatu yang luar biasa banget. Menurut kayak, kalau Tuhan nolong, yes, aku percaya Tuhan nolong. Tapi kalau seandainya kata pun Tuhan gak nolong, aku tetap percaya sama Tuhan. Wow, ini luar biasa banget. Even if He does not help me, aku tetap percaya sama Tuhan. Even if He doesn't, aku tetap percaya sama Tuhan. Kalian pernah dengar lagu yang tentang ini nggak? Another in the Fire. Itu ada yang bermazmurnya, dia bilang seperti ini. Even if He doesn't, I will praise Him. Even if He doesn't, I stand tall. Wow. Even if He doesn't, I will praise Him. Even if He doesn't, I will not bow to the things from this world. Even if He doesn't, come on, I will praise Him. Even if He doesn't, I stand tall. Even if He doesn't, I will praise Him. Even if He doesn't, I will keep worship my God. Ini kayak sesuatu hal yang kayak wow banget. Ini satu level di atasnya. Walaupun Tuhan gak nolong, walaupun Tuhan gak turun tangan, aku tetap percaya sama Tuhan sampai akhir. Sampai aku masuk ke dapur perapian itu mati-mati. Tapi aku percaya sama Tuhan dan aku gak bakal menyembah yang lain. Aku gak bakal mengikuti dan aku gak bakal berdiri di atas suatu hal yang tidak benar. Aku akan memegang kebenaran firman Tuhan sampai akhir. Wah, ini sesuatu hal yang wow banget. Dan kalau misalnya kalian lihat
Itu Sadrak, Mesak, Abednego dilempar ke dapur perapian yang 7 kali dipanasin, gitu ya. 7 kali ditingkatin panasnya, gitu kan. Dan di situ ada muncul satu sosok lagi. Dan di situ Raja Nebukadnezar lihat dan dia bilang, itu seperti anak manusia. Aku percaya itu Yesus sendiri. Itu kayak satu level tingkatan di atasnya yang benar-benar kayak apa ya? Menggerakkan hadirat Tuhan gitu loh. Itu menggerakkan Tuhan sendiri. Itu karena dia udah percaya banget sama Tuhan. Maupun nolong gak ditolong, mati-mati. Lebih baik ditolak oleh seluruh manusia di muka bumi ini daripada ditolak sama Tuhan. Lebih baik kita disingkirin sama semua orang manusia. Semua manusia yang kita kenal, semua yang kita cintai even. Lebih baik kita disingkirin dan kita dihina dan kita dijauhin sama semua orang. Asal kita nggak dibuang sama Tuhan. Kita. Tapi once Tuhan itu datang, Tuhan itu menyelamatkan kita. Si Raja Nebukadnezar bilang, di sini siapa yang tidak menyembah Allahnya, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu akan dihukum. Gila nggak sih? Itu kayak satu hal kayak dia langsung mendeklar ke seluruh bangsa kalau my God is a living God. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kita berani nggak? Kita berani bisa ngomong kayak gitu nggak gitu ya? Maksudnya kayak sesuatu hal yang kayak wow banget gitu lah. Ini di depan raja dan Tuhan sendiri datang di depan raja untuk membuktikan kalau dia berkuasa. Wow, luar biasa banget. Itu ya. Jadi kalian bayangin nih, mereka keluar dari dapur perapian, langsung mereka nyanyi apa? Not Shahid, not me, gitu kan. Anyway lah, ini udah ditinggiin, dibanting gitu pakai jokes. Anyway, anak muda yang terakhir, siapa coba? Daud. Wih, nah Daud ini juga ngelakuin hal yang sama. Dia juga di depan Saul, gitu ya, di depan Raja Saul. Pada saat itu Daud lagi mau menghadapi Goliat, ya kan? Dan kemudian di situ nggak ada yang berani nih. Semua bangsa Israel nggak berani, ketakutan sama si namanya Goliat ini, gitu ya. Dan kemudian muncul Daud dan Daud bilang, tenang, relax guys, aku yang akan menghajar si orang ini nih. Siapa nih orang gak bersunat yang berani melawan atau menantang barisan daripada Allah yang hidup, gitu kan ya. Dan akhirnya Daud dipanggil sama Saul, ketemu sama Saul. Kemudian Saul bilang, loh, kamu kan masih kecil nih, kamu kan masih muda. Si Goliat itu dari mudanya dilatih perang. Kamu yakin mau ngelawan dia? Nah, Daud nggak yang ya gimana ya lihat aja lah Tuanku Raja, nggak kayak gitu. Dia tuh speak up, dia tuh berdiri di atas kebenaran. Kebenarannya di mana? Karena Saul sama seluruh bangsa Israel itu lihat kekuatannya sendiri, lihat kayak barisan tempurnya sendiri, dia lihat kemampuannya sendiri, dia lihat perlengkapan perangnya sendiri. Ngelawan Goliat nggak mungkin menang. Tapi ini jawaban Daud. 1 Samuel 17 ayat 37 sampai 39. Aku bacain ya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Dia ambil historical datanya dia. Nih, Tuhan udah nyelamatin aku yang dulu. Sekarang Tuhan pasti nyelamatin aku. Nah, padahal sampai titik itu ya, Saul itu udah sering menang lawan Filistin loh. Kenapa Saul itu tidak pakai historical data perang bareng Tuhan lawan orang Filistin untuk lawan Goliat? Kenapa? Jangan-jangan Saul itu menganggap dirinya itu yang menang melawan Filistin. Kemenangan kita selama ini itu bukan karena kekuatan kita. Kemenangan dan keberhasilan kita itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita. Itu karena given. Itu tuh pemberian dari Tuhan. Gitu ya. Jadi di sini jangan mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan orang lain, karena ada tertulis, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita manusia, orang lain manusia, mengandalkan diri sendiri terkutuk, mengandalkan orang lain juga terkutuk. Gitu ya. Oke, lanjut. Terus Saul bilang gini, pergilah. Oke, gue setuju deh. Tuhan menyertai engkau Daud. Lalu Saul mengenakan baju perangnya ya kepada Daud dan ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikat pedang di luar bajunya, baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan. Jadi itu kayak dipakein bajunya Saul semua gitu loh. Di sini menandakan apa? Orang-orang di luar sana itu punya pengalaman. Orang-orang di luar sana itu punya kepandaian, punya network, dan lain sebagainya. Untuk keberhasilan mereka zaman dulu. Mereka berusaha untuk memakaikan itu ke kita. Mereka berusaha untuk, nih loh,
this is my experience. Ini bukan berarti nggak boleh belajar ya, enggak. This is my experience, this is my skill, this is my network, gitu kan. Use this so you can win the battle. Itu sounds nice, doesn't right. Karena keberhasilan kita itu dari Tuhan. Gitu, karena di Alkitab di Mazmur kalau saya juga ditulis, dari manakah datangnya pertolongan? Dari Tuhan. Dari manakah datangnya promotion lah ibaratnya seperti itu? Dari Tuhan. Bukan dari padang, bukan dari orang lain, bukan dari mana-mana, dari Tuhan. Kalau misalnya kita punya network, kita kenal seluruh orang di dunia ini, kita punya semua resources di dunia ini, kalau Tuhan nggak kepingin kita berhasil, ya nggak bakal berhasil. Kalau kita nggak punya apapun di sini, tapi kita dekat sama Tuhan, dan kita tetap rajin dan tetap setia bersama Tuhan, dan Tuhan berkenan sama kita, Tuhan mau semuanya bisa. Gitu. Nah, jadi di sini adalah jangan mengandalkan kekuatan sendiri, jangan mengandalkan skillmu. Walaupun kau punya skill, that's okay, that's good, itu talenta yang dikasih sama Tuhan, that's okay. Tapi jangan mengandalkan itu. Mempergunakan boleh, mengandalkan tidak. See? Jadi jangan sampai kita itu sibuk belajar, lupa saat teduh. Tapi yang benar, belajar abis-abisan, sediakan waktu buat saat teduh. Karena semuanya itu karena Tuhan. Jangan sampai punya kayak waktu dengan Tuhan itu habis untuk mengejar sesuatu yang menurut kita itu berguna untuk memperoleh keberhasilan. Loh, kebalik. Dekat sama Tuhan, Tuhan yang memberikan keberhasilan. Keberhasilan yang diberikan sama Tuhan, kita kelola dengan menggunakan skill yang Tuhan udah kasih. Skill, talenta, network, dan apapun itu dipergunakan, bukan diandalkan. Ini kayak sesuatu yang beda ya. Mungkin di dunia ini kayak yang penting networking. No, yang penting your skill. Yang penting your talent, bakat. Karena ada yang bilang kayak 90% bakat, 10% adalah kerja keras, atau kebalikannya. Hobi itu bakat itu 10%, sisanya itu 90%. No, Tuhan itu 100%. Yang kita udah punya, kita pergunakan. Tapi jangan kita andalkan, gitu ya. Di sini Daud itu berani speak up loh. Gitu. Jadi kalau misalnya sekarang aku bisa bayangin itu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego sama Daud lagi pegangan nyanyi apa? Not shy, not me, but speak up gitu kan. So sekarang aku mau benar-benar mengajak kita semua ya yang mendengarkan ini, yang menonton ini, untuk berani berdiri di atas kebenaran. Ya, siapapun yang berkata nggak benar, nggak usah didebat. No, nggak penting itu debat. Yang penting kita nggak ngelakuin, selesai. Gitu aja udah. Boleh nggak yang ngerokok ya? Masa nggak ngerokok? Kayak bencong, banci nggak ngerokok. Please cari, kasih gua banci yang nggak ngerokok. Nggak ada, semua banci ngerokok. Gitu. Jadi kayak dia kadang-kadang orang tuh kayak ngebully tuh nggak mikir juga anyway. Jadi kayak, tapi kalau di debat gitu kayak apaan sih? Yang penting lo ngerokok. Nggak usah debat. Just say no. Dan kita tuh nggak punya obligasi, kita tuh nggak punya keharusan untuk mengexplain everything. Nggak harus. Yang penting kita berdiri di atas kebenaran dan kita tidak melakukannya, gitu ya. Jadi aku mau ajak semuanya di sini untuk sama-sama membangun, karena kita nggak sendirian di sini. We are star generations, bukan star person, bukan star individual things. No, tapi ini kita star generation. Kita satu generasi yang sama, kita satu keluarga, kita saling membangun, kita saling mendukung, dan kita saling berjuang, sama-sama berjuang di medan peperangan ini. Oke, itu aja sharing dari aku hari ini. Yuk mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapak. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dan kami nggak mau Tuhan. Kami nggak mau Tuhan melakukan segala sesuatu yang Engkau tidak ingini ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, keberhasilan kami, masa depan kami, hidup kami ini di tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan kalau Engkau telah menyediakan masa depan yang terbaik, masa depan yang terindah, masa depan yang penuh harapan buat kami. Even you don't, kita tetap percaya sama Engkau Tuhan. Tapi kami tahu Engkau Bapa yang baik, Bapa yang selalu bersama-sama dengan kami, Bapa yang gak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Dan kami juga gak mau meninggalkan Engkau ya Tuhan. We love you Lord. We love you Lord.
Kami mau berdiri di atas kebenaran, dan biarlah apapun yang kami katakan, apapun yang kami perbuat, apapun yang kami pikirkan, menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Mari semuanya angkat kedua belah tanganmu, mari terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau, diberikan hikmat daripada Tuhan, diberikan keberanian untuk berdiri di atas kebenaran, diberikan damai sejahtera, sukacita, dan diberikan hikmat yang melebihi segala akal. Semuanya Tuhan karuniakan, dan biarlah Roh Kudus menyertai engkau senantiasa hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan biarlah kasih Bapa di surga melingkupi engkau. In the name of Jesus Christ, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you. See you. Bye-bye. Thank you yang udah join di Study Online Service hari ini. Sampai ketemu di home. Bye-bye. God bless you.